Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kisah Kehidupan. Bagaimana kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan selalu fine dan selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali berjumpa dengan kami, channel yang selalu menghadirkan kisah-kisah nyata menarik. Dan untuk kesempatan kali ini, kami akan berbagi satu kisah yang berjudul Tidak tahu membaca Al-Quran, tapi kuburnya bercahaya. Suatu kisah yang diceritakan dalam Tazkirah Ramadan di Masjid Sultan Zainal Abidin Kuala Trengganu yang sangat mengharukan dan mampu meneteskan air mata. Seorang lelaki melewati sebuah kawasan pekuburan di suatu malam yang kelam dan sunyi. Tiba-tiba dia terpandang suatu cahaya yang terang benderang muncul dari sebuah kubur dan terus menjulang ke langit. Dia merasa sedikit ketakutan dan berdebar. Tertegun dan kaku melihat kejadian itu, dia berpikir kemungkinan kubur ini adalah kubur seseorang yang sangat istimewa. Kemungkinan ia seorang wali Allah atau ulama atau orang soleh yang istimewa kedudukannya di sisi Allah. Diambilnya sebatang kayu lalu ditancapkan di atas kubur yang bercahaya itu. Keesokannya lelaki itu datang lagi ke kawasan pekuburan itu dengan ditemani orang kampung. Beliau ingin menyelidiki dan ingin mengetahui kubur siapakah yang sangat ajaib itu. Apakah seorang tuan guru atau wali Allah dan alim ulama atau orang saleh yang terkenal? Bila bertanya kepada orang kampung, mereka keheranan karena apa yang mereka ketahui, dan pasti ini adalah kubur seorang lelaki tua yang pernah mendiami sebuah pondok di ujung kampung bersama istrinya. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut, lelaki itu berkunjung ke rumah almarhum dan bertemu dengan istrinya, lalu menceritakan keajaiban yang dilihat di kuburan suaminya. Anehnya, istri almarhum terkejut dan keheranan. Dia sangat mengenali suaminya. Suaminya bukan siapa-siapa, suaminya seorang petani, bukan seorang kiai, bukan seorang ahli ibadah, bukan orang soleh, bukan juga imam, bukan muadzin, bukan guru Al-Quran. Malah suaminya tidak pandai membaca Al-Quran, dan dia tidak pernah mendengar suaminya membaca Al-Quran. Perkara ini benar-benar menimbulkan keheranan kepada lelaki tersebut dan istri almarhum. Akhirnya lelaki itu bertanya, apakah perkara-perkara pelik yang almarhum sering lakukan dalam kehidupan kesehariannya? Akhirnya, istri arwah tersebut teringat suatu perkara yang selalu dilakukan oleh si almarhum. Setiap kali sebelum tidur pada setiap malam, suaminya akan mengambil wudhu, kemudian masuk di dalam suatu bilik, lalu diambilnya Al-Quran di atas rak, lalu dicium dan dipeluknya dengan penuh kecintaan dan kasih sayang. Ia akan duduk dan membuka Al-Quran itu sehelai demi sehelai, seperti sedang membaca, sedangkan dia seorang yang buta. Dia akan meraba-raba ayat-ayat Al-Quran itu dengan tangannya, seolah-olah sedang menyentuh dan membelai sesuatu yang sangat dikasihi. Tambah istri almarhum lagi, dia pernah mendengar rintihan dan isakan tangis suaminya yang sangat sedih, mendayu-dayu, bahkan penuh penyesalan. Tuhanku, ampunkanlah aku karena aku tidak mampu membaca kalimah-Mu. Janganlah Engkau hukum aku di atas kebodohanku ini. Wahai kalam Allah, maafkan kesalahanku. Aku tidak mampu membaca kalimah-Mu. Aku tidak dapat bersahabat denganmu. Aku tidak dapat memahamimu. Tapi aku sangat mengasihimu. Aku sangat mencintaimu. Wahai kalamullah, janganlah Engkau mendakwa aku, jangan Engkau menuduh aku di hadapan Tuhan di akhirat nanti.
Cerita istri almarhum lagi, kadang-kadang suaminya tertidur di dalam bilik itu, ditemani Al-Quran buah hati kesayangannya. Begitulah suaminya setiap malam sebelum tidur, lelaki itu meminta untuk melihat Al-Quran kesayangan suaminya itu. Benar dan sangat mengharukan apabila dia melihat naskah yang mulia itu, kelihatan lusuh. Lembar demi lembar kelihatannya selalu dibuka berkali-kali, dan ada bekas-bekas air mata di kertasnya. Tanda seseorang sering menangis berurai air matanya tatkala membuka lembaran yang maha suci ini. Pastinya lelaki ini sangat mulia kepribadiannya. Hatinya telah bersatu dengan roh Al-Quran. Dia sangat mengasihi kalimat Tuhan dengan sesungguhnya. Berarti ia mengasihi Tuhan dengan seluruh jiwa dan raganya. Marilah kita menghidupkan Al-Quran di dalam masjid kita, di dalam rumah kita, di dalam diri kita sepanjang masa. Subhanallah. Sebuah kisah yang mudah-mudahan bisa menjadi iktibar untuk kita. Jangan lupa tinggalkan komentar, like, share video ini, subscribe channel Kisah Kehidupan. Nantikan kembali kisah-kisah terbaru dari kami setiap harinya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.